Selamat malam Mbak Audrey, selamat malam kepada seluruh smart listener dimanapun Anda berada. Apakah masih kena macet di puncak? Jam Aduh, jaman ya, serem iya loh teman saya nggak bisa betul. pulang. Aduh, kalau Ya. udah long weekend udah ketebak lah ya puncak macetnya segimana. Jadi mungkin jadi pembelajaran juga nih untuk kita gitu ya. Tapi yang pasti menarik lagi gitu ya Mas Ryan setelah long weekend dan juga mungkin hari ini bisa dikatakan Seninnya minggu keberapa nih? Ketiga atau keempatnya Ya, September gitu ya. ya, Gimana ya. perkembangan dari kondisi pasar dulu Mas? Kita buka siaran kita pada malam hari ini silakan. Oke, jadi tema minggu ini sebenarnya akan banyak berbicara dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga dari Amerika. The Fed apakah akan jadi menurunkan suku bunga acuannya yang Mhm. memang diharapkan oleh banyak pihak turun dong ya kan karena dianggap sudah terjadi perlambatan ekonomi kalau dilanjutkan khawatirnya akan berbahaya bagi perekonomian di Amerika dan di dunia. Nah, kalau kita berbicara dari indeks harga saham gabungan pada hari ini ya sebenarnya melemah penguat tipis ya di Mhm. 0,25% penguatannya dan boleh dibilang satu hari itu kita berada di teritori positif terus ya. Jadi dapat bertahan di atas 7.812 dan kalau kita hitung dalam satu minggu kita nggak ketemu, kita berada dalam penguatan yang lumayan oke, 1,68%. Nah, kalau kita coba lihat bergeser sedikit ke emas, ini juga boleh dibilang pergerakan emas itu mentok plafon gitu ya. Mhm. Dimana kalau pada pergerakan harga emas ini kita bisa melihat kita dalam fase yang cukup tinggi dibandingkan minggu lalu. Kalau di minggu lalu kita berada di kisaran level 2.542, kita sekarang berada di level 2.580. Jadi buat yang pada pergi ke toko emas ini biasanya jual karena mungkin melihat ini kondisi cukup tinggi. Dan kalau kita lihat dalam 3 bulan yang namanya emas itu berada pada penguatan 9,93%. Mhm. Nah, kita mungkin satu lagi ya, karena tema pada malam hari ini kita akan pergi ke cryptocurrency, Yes. maka kita mungkin ngintip-ngintip dikit ya bagaimana Mhm. pergerakan kripto. Level pergerakan kripto ini di saat ini di 59.200 pada saat kita siaran sekarang. Oke. Dan pergerakan tertinggi itu sebenarnya terjadi di 4 hari yang lalu. Ya. Jadi waktu kita libur justru Mhm. Bitcoin sempat untuk melewati level 59.000. Nah itu adalah suatu kali terjadi yang lumayan sudah lama ya, boleh dibilang pergerakan terakhir di atas level 59 ya, bahkan di tertinggi 60.000 itu terakhir di 24 Agustus 2024. Seperti itu Mhm. Mbak Audrey. Oke, begitulah perkembangan pasar small listeners seminggu ke belakang dan mungkin gambarannya seperti apa di minggu-minggu ini ya. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang tadi Mas Ryan sudah spill gitu ya, cryptocurrency karena mungkin Anda gitu ya selaku pemegang cryptocurrency juga mungkin cukup ketar-ketir kemarin karena terjadi lagi peretasan ya. Kayak kita sudah beberapa kali bahas tentang sistem keamanan cryptocurrency tapi mungkin ini yang ngena banget gitu ke masyarakat Indonesia karena salah satunya terjadi di exchange di Indonesia. Mungkin update dulu Mas Ryan dari case ini apakah juga apa ya membuat banyak orang dakdikduk juga nih Mas Ryan silakan. Ya, mungkin kita akan coba belajar langsung ya, karena Mhm. memang ini adalah suatu study case yang terjadi di Indonesia, salah Betul. satu exchange ya, atau pedagang aset kripto yang menjadi pionir di Indonesia, Indodax. Dulu Mhm. namanya pertama kali Oscar itu membuat namanya adalah bitcoin.co.id. Oke. Itu kemarin tiba-tiba ada transaksi yang dapat di-capture bahwa itu adalah walletnya dari Indodax itu transaksinya besar sekali. Mhm. Nah, berdasarkan banyak pihak melihat bahwa ini adalah pattern peretasan dan langsung turun tangan Indodax mulai melakukan maintenance beberapa kali dalam minggu ini dan memang ada informasi adanya kasus itu diakibatkan karena hacker-hacker dari luar negeri Yes. katanya datang dari Korea Utara ya Mhm. Lazarus kalau tidak salah. Nah memang kita perlu tahu ya dalam 4 tahun terakhir ya kalau kita mau mundur mungkin terlalu jauh misalnya tiba-tiba kita bilang kasus Mongox wah itu udah terlalu jauh sekali ya orang Oke. mungkin nggak begitu aware terhadap kripto baru
era pandemi aja nih ya, angkatan kolo ini lagi corona gitu Karena ya, yang mulai berinvestasi gitu ya, yes. anak kripto nih. Ini memang mungkin nggak terlalu tahu, tapi dalam 4 tahun ini banyak sekali kejadian yang ternyata kalau saya boleh ambil dua bagian besar kejatuhan pasar itu ya, satu karena isu peretasan, ya, sehingga menjadi bangkrut ya. Yang kedua ini adalah akibat kelemahan, boleh dibilang di dunia kripto itu dikenal namanya tokenomics ya. Jadi kalau kita mengenal dalam kehidupan kita sehari-hari ada namanya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, ada makro dan mikroekonomi, maka di dalam membuat sebuah sistem ekosistem kripto sendiri itu misalnya Bitcoin ya. Bitcoin itu kan sebagai sebuah koin yang pertama sebagai pioneer ini kan dia memiliki tokenomicsnya sendiri. Sedangkan contoh yang kedua mungkin adalah Ethereum gitu. Ethereum juga memiliki sebuah sendiri metaverse-nya lah, boleh bilang dunianya sendiri ya. Namanya adalah Ethereum Network. Maka ya di situ dia memiliki sistem tokenomicsnya sendiri. Nah, ada beberapa yang terjadi gitu yang di tahun 2022 kita tahu bahwa dari salah satu pendirinya adalah Terra, yaitu adalah Do Kwon yang hari ini dalam proses pengadilan berjilid-jilid karena si koinnya itu kehilangan nilai sampai 99%. Luna ya, namanya token Luna dan juga stable coinnya seperti itu. Nah itu bukan diakibatkan karena isu peretasan, tapi diakibatkan karena masalah kelemahan tokenomics yang dibuatnya. Kita tahan dulu sampai situ ya Mas. Peretasan dan tokenomics ya. Kita break dulu. Sedang deg-dug ya karena terjadi juga peretasan di salah satu exchange, dan yang pasti untuk Anda yang mungkin punya pengalaman atau mungkin juga terdaftar di exchange tersebut juga pengen sharing, silakan ya, boleh di 0812 11 12 959 ataupun di live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Tadi pembahasan kita sampai di peretasan dan tokenomics. Nah, apalagi nih Mas yang harus kita tahu dari dua hal ini Mas? Silakan. Ya, kalau kita bicara sesuatu yang sifatnya adalah mungkin kalau peretasan datangnya adalah eksternal, yang biasanya juga ada bantuan secara internal. Jadi kalau kita bicara mengenai keamanan sistem ya, keamanan sistem itu kan lebih kepada cyber security gitu. Karena bicara mengenai dunia kripto ini isinya adalah semuanya teknologi dan bahkan barangnya tidak bisa kita pegang, maka secara otomatis ya keamanan dalam dunia kripto ini menjadi nomor satu. Makanya ada yang namanya prinsip-prinsip audit ya, audit secara keamanan dari si smart contract sendiri. Ya, smart contract itu adalah yang melandasi dari sebuah peraturan ya, boleh dibilang yang ada di dalam sebuah network gitu. Itu adalah ya memang jelas ya. Lalu yang kedua kita bicara juga kepada bad aktor gitu. Kadang-kadang bad aktor ini adanya ada orang dalam ini yang diminta untuk ikut berpartisipasi sehingga dia mau kong kali kong lah dalam bahasanya kita bisa bilang begitu gitu. Nah inilah biasanya yang akhirnya terjadi suatu aksi peretasan ya. Meskipun belum tentu adanya bad aktor, tapi bisa jadi adalah kelengahan kita. Misalnya kalau kelengahan itu adalah yang umum kita itu sehari-hari ya. Misalnya kita ada terima WhatsApp yang kita tidak kenal, undangan nikah, nggak taunya kita install, kita download, nggak taunya itu bisa diinstall menjadi sebuah aplikasi yang menarik semua data. Ya, lalu kita bisa bagi-bagi kepada pihak lain OTP yang masuk seperti itu. Jadi itu memang sesuatu yang harus kita hindari gitu ya. Kalau kita terima OTP itu kan sesuatu yang penting, challenge code buat kita, jangan sampai dibagikan kepada pihak lain seperti itu. Nah, atau ada juga yang bentuknya phishing ya. Jadi seolah-olah website benar, nggak taunya adalah mungkin salah satu huruf saja bisa jadi loh. Misalnya I sama L kan mirip ya kalau dia dalam kapital, huruf kecil ya kan. Apalagi kalau huruf kapital mungkin L-nya ke bawah ya. Kalau I itu kan I kecil ya kan. Itu titik sama garis doang. Mungkin kita nggak kelihatan, atau I dengan tanda seru sih enggak ya, karena itu spesial karakter ya. Nah hal seperti itu kita bisa saja bisa terjadi ya, namanya phishing itu membuat kita memasukkan password dan lain sebagainya. Nah kalau kita berbicara dalam poin yang kedua tadi berbicara mengenai tokenomics, mungkin banyak yang belum tahu gitu bahwa
banyak semua yang dibuat di dalam dunia kripto ini kan sebenarnya mereka menciptakan sebuah aturan dan negaranya sendiri. Ya, misalnya kita bicara mengenai Bitcoin. Bitcoin itu dibuat oleh Satoshi, lalu jumlahnya adalah 21 juta Bitcoin. Setiap 4 tahun terjadi halving. Siapa yang berhak untuk mendapatkan mining itu dengan cara melakukan validasi pada dunia networknya. Lalu setelah itu dia akan mendapatkan reward. Rewardnya itu adalah di awal pertama kali untuk 4 tahun pertama itu adalah senilai 50 Bitcoin. Nah, itu adalah aturan yang dibuat. Nah, hal seperti itu bagian dari tokenomics. Bagaimana menjaga sirkulasi, bagaimana apakah token ini itu deflasi or inflasi. Lalu bagaimana kalau kita mau menerapkan sebuah aturan, bagaimana menghitung biaya atas validasinya. Nah, itu semuanya disebut bagian dari tokenomics. Circulating supply-nya, siapa yang boleh menjadi validatornya, apakah network ini bisa siapapun atau hanya orang-orang dengan persyaratan tertentu, seperti itu. Nah, kelemahan men-setup itu biasanya dijadikan sebuah celah. Oke. Gitu. Nah, itu ya adalah kelemahan yang kita boleh dibilang adalah sesuatu yang kita tidak aware di awal. Nah, kalau poin ketiga itu ya sebenarnya yang jadi masalah itu adalah kalau terjadi di dalam dunia kripto itu bicara ya kembali lagi ini bukan kripto aja ya, yaitu adalah mismanagement dan fraud. Ya, kalau kita salah kelola ya lalu juga kita ditambah dengan fraud, makanya biasanya dipaketkan yang namanya mismanagement dengan fraud, karena mismanagement mungkin sama kayak orang sudah setir pesawat dengan semua prosedur yang baik tetap kecelakaan juga. Ya, tapi kalau yang namanya fraud ya mungkin bahan pesawatnya, bahan bakarnya dikurangi 25% sehingga hanya sampai tujuan. Ini bisa jadi karena tujuannya menghemat dengan tujuan atau dicuri dan lain sebagainya seperti itu. Jadi hal seperti itulah yang menjadi bahaya, di mana kalau menurut saya ketika kita bicara mengenai security breach, ya itu bisa dari eksternal internal. Lalu kalau kita berbicara mengenai tokenomics itu juga mungkin adalah suatu kelemahan yang kita tidak sadar gitu ya, bahwa itu adalah kelemahan bisa jadi sehingga dimanfaatkan oleh banyak pihak. Ya kalau yang ketiga itu adalah mismanagement dan fraud sendiri yang saat ini bisa kita klasifikasikan dari kejadian-kejadian yang ada dalam dunia kripto dan juga exchange-nya. Oke, tapi apakah memang hal-hal yang seperti terjadi di Indodax gitu ya, ini juga sering ditemukan di luar sana, Mas Ryan, sehingga ini sepertinya menjadi alert ya untuk para exchange yang ada di seluruh dunia. Silakan Mas Ryan. Iya, karena ini juga kan sebenarnya kalau namanya maling sama polisi ini kan saling mengupgrade diri gitu ya. Jadi bayangan ya hacker-hacker ini kan juga ilmunya makin hari makin pinter ya kan. Nah, ini kan harus juga disikapi dengan tim daripada cyber security dan tech-nya. Ya, ditambah dengan awareness karyawan secara keseluruhannya dari setiap exchange gitu ya juga harus ditingkatkan terus-menerus karena banyak terjadi perubahan. Ingat kalau kita dalam dunia digital itu ibaratnya merem mata besok udah nggak ngerti loh ini tombolnya. Karena suatu percepatan terjadi dengan begitu cepat dan kadang-kadang sebuah teknologi hari ini masa depan nggak dipakai, udah mulai bergeser kemana-mana gitu kan. Itu adalah sesuatu yang sangat umum terjadi. Nah, bagaimana si orang yang menghandle terkait dengan aset masyarakat lah boleh dibilang ya, ini bisa teredukasi dengan baik dan harus selalu terupdate seperti itu. Jadi memang ini menjadi suatu tantangan. Dan sebenarnya juga ketika kita mau mengambil konsep cryptocurrency, sebenarnya kan setelah kita beli koinnya di pedagang aset kripto ataupun exchange, sebenarnya kita bisa langsung self custody. Jadi langsung kita masukkan ke wallet kita sendiri tanpa kita perlu titip di mereka. Karena itu adalah nature dasar dari cryptocurrency, di mana siapapun itu akan memegang asetnya sendiri tanpa perlu bergantung kepada perantara manapun. Karena unsur keperantaraan itulah yang mau dihilangkan di dalam dunia blockchain. Seperti itu. Oke, perantara ya. Ataupun aku tadi membaca gitu, namanya hard wallet. Nah ini benar nggak Mas? Atau hardware ya, cold wallet ya, hard wallet. Ada banyak istilah di sini memang. Cold wallet itu ya sesuatu yang memang tidak terekspos dalam dunia online.
Jadi boleh dibilang kalau kita bayangkan gitu ya, ada uang elektronik ya. Elektronik itu ada yang bentuknya kartu, ada uang elektronik yang masuk di dalam handphone, ya kan? Ya, ada dompet kita sendiri yang nggak berbentuk kartu gitu kan, yang isinya adalah duit gitu kan. Nah sama dengan dunia kripto itu ya bisa macam-macam gitu. Ada wallet yang kita taruh di laptop kita, ada wallet yang kita pairing di dalam handphone kita, ada yang berbentuk hardware ya, bentuknya benda keras lah, boleh dibilang ada bentuk kartu, ada yang bisa di-tag kayak NFC. Lalu juga ada yang berbentuknya wallet yang memang selalu dilepas gitu ya. Jadi memang ada banyak. Kalau mau yang paling aman ya kembali lagi ya kayak gitu gitu. Oke, berarti ini menjadi catatan lah ya untuk teman-teman pemegang apa ya kripto lah ya kita bilang ya, bahwa mereka harus berhati-hati ketika menggunakan pihak ketiga seperti itu. Nah sebenarnya apalagi nih Mas yang mungkin bisa menjadi catatan untuk para pemegang aset kripto ya, yang mungkin melihat situasi kripto dengan desentralisasi ini kan cukup riskan gitu ya, dan mungkin akan terjadi juga nih ke depan hal-hal yang seperti ini, Mas Ryan. Iya, ya contoh gini ya, kalau dibilang lebih aman memegang asetnya sendiri sama tidak dititipkan kepada website-website ataupun sistem-sistem pedagang aset kripto ataupun exchange, ya kalau masih suka lupa password, kalau masih suka lupa email, kalau masih suka lupa siapa dirinya, ya itu ya bahaya juga. Kenapa? Karena ketika kita kayak gitu, ketika kita simpan dalam bentuknya adalah wallet ya yang tidak terkonek kepada exchange gitu ya. Maka secara otomatis ketika kita lupa datanya, ya itu berarti kita kehilangan aset kita artinya. Nah, jadi kan selalu ada pedang bermata dua, ya. Selalu ada ketika ada unggulnya di titik itu ya ada lemahnya gitu. Nah, di dalam dunia kripto itu menjadi sangat nyata. Gitu. Kalau kita bicara mengenai kalau kayak gitu berarti saya tidak bisa mempercayai namanya pedagang aset kripto dong. Gimana sih Bapepti? Kan katanya sudah terdaftar dan dewasa Bapepti. Ya nggak begitu juga sebenarnya. Kenapa ya? Karena pada akhirnya ya mereka sudah mengikuti prosedur. Tapi kan mungkin terjadi yang namanya ya insiden ya. Di dalam dunia cyber security itu ada namanya adalah problem, ada insiden gitu ya. Problem dia udah tahu. Software kita udah tua nih, kita upgrade nggak di-upgrade, itu problem sebenarnya. Iya. Makanya jadi diretas gitu kan. Tapi kalau insiden, dan segala sesuatu siapapun bisa insiden. Ya kita tahu bahwa setiap kali kita terbang, apakah kita pasti akan selalu lepas landas dan akan juga landing kan belum tentu. Gitu. Nah, artinya kan ada segala sesuatu yang sifatnya adalah faktor banyak hal yang bisa saja terjadi. Gitu. Jadi ya belum tentu juga karena masalah internal, gitu. Nah, jadi ya memang keadaannya adalah kita sebenarnya memang punya pilihan mau di self custody, artinya ya kita simpan sendiri. Tapi kalau simpan alamat email dan passwordnya saja lupa, lah ini sudah alamat memang tidak cocok untuk simpan sendiri. Maka ya mungkin exchange jadi lebih menjanjikan. Saya lupa password nih, boleh minta tolong forget password enggak? Masih bisa. Tapi kalau di self custody nggak bisa, lupa password, sayonara goodbye gitu ya. Melayanglah asetnya ya. Oke. Siapa tahu 20 BTC ya lumayan. Wah, lumayan banget. Oke, nanti kita akan sambung lagi Mas Ryan, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, ini ada langsung muncul pertanyaan nih Mas Ryan. Kalau kripto juga ada potensi untuk diretas, apakah untuk kita menaruh aset-aset lain gitu ya seperti saham, reksadana, deposito juga punya potensi yang sama terkait dengan cyber security. Ini dari Bapak Firman Syah yang ada di Jakarta Pusat. Silakan Mas Ryan. Iya, nature-nya kembali lagi dalam diciptakannya, kita tidak bisa lari ya bahwa Bitcoin adalah yang pertama kali berhasil memonetisasi dan mengutilisasi blockchain gitu ya, sehingga ada sampai hari ini dan menjadi koin terbesar dengan koin market cap terbesar di dunia. Maka ya dasarnya itu adalah tidak mau adanya perantara, intinya di situ dulu. Nah, ketika sudah muncul ada banyak perantara di dalam dunia kripto, ya di situ muncul masalahnya. Kenapa? Karena awalnya tidak diciptakan dengan konsep itu. Nah, kalau kita mau tidak ada campur tangan pihak lain, maka harus dilakukan oleh orang yang aware dan paham. Gitu. Nah, kalau orang yang memiliki ini dan menyimpan ini tidak dalam kondisi yang aware dan paham, ya di situ juga muncul masalah juga. Gitu. Nah, jadi
itu pertama kali ya. Tapi ya kembali lagi akan menjadi susah. Pertanyaan gini, kalau gitu saya kalau mau beli Bitcoin, bila tidak adanya exchange, saya mesti gimana? Ya ketok pintu rumah tetangga satu-satu, tanya kamu punya Bitcoin nggak? Hmm. Seperti kayak zaman dulu dong. Ya. Saya kurang obat nih, punya paracetamol nggak? Beli nggak ada apotek coba, nggak ada supermarket. Apa yang harus dilakukan? Ya ketok pintu rumah tetangga satu-satu kan? Nah itu berarti kan terjadi transaksi bilateral tanpa ada perantara. Okay. Seperti itu. Nah sekarang kalau kita bicara loh, Mas, gimana kalau saham? Kalau yang canggih aja model kripto bisa diretas, sebenarnya kita masih, ya ini ceritanya gini, ya baru saja kejadian gitu ya, ada bilang saudara ya, saudara bisa lah ya, saudara jauh gitu ya, tiba-tiba dia bingung bahwa sahamnya tidak bisa diakses di sebuah aplikasi. Nah sahamnya dia bingung, tidak bisa diakses, lalu dia minta bantu anaknya, lalu habis itu dibuka dan sahamnya sudah tidak ada di sana, dan juga sudah ditutup akunnya. Dan dia ingat banget nilainya masih ratusan juta dari sana. Nah ini nggak pernah kedengeran, saya kasih tahu juga. Gitu. Sebenarnya masalah ada di mana aja gitu ya. Yes. Jadi bingung gitu, aduh gimana ya, kok saya udah tutup, kayaknya saya nggak pernah tutup akun. Telepon saya bantu sana sini lumayan panjang, hampir 1 bulan, ya kan. Ternyata salah satu asistennya mengetahui aksesnya, pokoknya panjang ya, dipindahkan sahamnya, ya kan, dijual di sana, duitnya dicairkan, ceritanya panjang lagi. Nah, berarti terjadinya apa? Bad actor, benar nggak? Jadi sebenarnya di dalam dunia manapun modelnya gitu-gitu juga, nggak ada sesuatu yang begitu berbeda di sini. Saham ada juga ceritanya, gitu. Dan deposito ya, mungkin ada yang sertifikat depositonya diambil, lalu dipalsukan tanda tangannya, ya kan? Mungkin orang tuanya punya, ya kan? Dia lihat sertifikat deposito, dia palsukan tanda tangannya. So, jangan-jangan mungkin lebih canggih, dia bikin akte kematian orang tuanya, kan bisa jadi juga. Kirain kok kejam banget loh, enggak. Kalau orang sudah lihat matanya duitnya nolnya banyak, tiba-tiba ya niat-niat jahat jadi muncul. Betul. Ini ya kembali lagi fraud kan, seperti itu. Jadi sebenarnya di dalam semua dunia mungkin nggak denger aja. Iya. Yang gede beritanya yang kemarin karena kripto ya, jadi kita aware tentang kripto gitu. Karena ya. Langsung 300 miliar, lalu kelihatan secara real time di publik. Ya itulah benefit dari kripto. Kripto itu cepat gitu. Dia bisa live, dia bisa siapapun bantu lihat. Jadi bantu surveillance-nya enak, siapapun bisa. Mungkin kalau nggak sadar, mungkin malah retas lebih banyak. Iya, kan bisa jadi juga. Betul. Jadi ada plus minusnya di dalam semua yang ada. Kita tinggal mau memainkan perannya ini dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai ancaman atau dijadikan peluang. Selalu kan begitu. Yeah. Bisnis itu kan adalah menyelesaikan masalah orang. Betul. Artinya kan dia menjadi apa ya? Menjadi tukang isinya dari masalah itu, dia yang akan menyelesaikan kan? Ini kan seperti itu selalu nature-nya. Kesulitannya orang yang dia handle. Oke, yes. Tapi berkaitan dengan case yang terjadi di Indonesia, Mas Ryan, kan memang langsung diakui gitu ya, bahwa memang terjadi peretasan ya, dan sudah diselidiki lebih dalam. Nah sebenarnya untuk para exchange yang ada mungkin di luaran sana, sebenarnya harus seperti apa sih menanggapi hal ini gitu ya? Apakah memang harus terbuka kepada para pengguna? Karena kan ada juga mungkin yang takut ya, jadinya gimana-gimana akhirnya menutupi dan lain sebagainya, Mas Ryan. Ya mungkin kalau kecil akan misalnya adalah fraud internalnya ya mungkin akan kecil, dia akan tutup lah karena tidak. Tapi kalau sifatnya ratusan miliar begini ditutup juga agak aneh. Nah lagi pula sebenarnya sektor jasa keuangan ya, kita suka atau tidak lihat kripto ini kan adalah bagian dari fintech ya. Maka sebenarnya transparansi itu adalah sesuatu yang penting. Karena kalau transparansi itu tidak ada sebagai pihak tengah dalam menjaga jasa keuangan, maka secara otomatis itu integritasnya jadi kurang. Kalau integritasnya jadi kurang, memang layak tidak dipercaya juga. Pada akhirnya kan sebenarnya dijual kepercayaannya, dijual tuh apa sih kalau bukan kepercayaan untuk bagian dari fintech dan lembaga jasa keuangan. Jadi memang saya setuju dengan langkah yang dilakukan Indodax, menurut saya sudah oke. Dan lagi pula kan juga dia menenangkan kan ya. Betul. Kita memang ada sesuatu ya, memang ini sesuatu yang kita bisa tanggung jawab kok gitu ya. Kan sesuatu yang saya rasa membuktikan ya perusahaan yang bagus kan tidak dalam kondisi yang sedang menguntungkan dan baik-baik saja, tapi perusahaan yang bagus itu ya dalam keadaan
angin badai dia tetap bertahan, ya itulah perusahaan yang memang bagus kan, karena ada ujian kan. Mhm. Gitu. Yes, jadi mereka cepat tanggap lah ya dengan langsung melakukan penyelidikan lebih dalam dan juga memastikan ya membuat pengguna juga aman lah seperti itu gitu ya Mas Ryan ya. Nah ini ada satu pertanyaan lagi nih Mas Ryan terkait dengan cryptocurrency ya. Mas Ryan terkait dengan peristiwa ini gitu ya sebenarnya bagaimana sih seharusnya perkembangan teknologi keamanan kripto ke depannya gitu ya supaya menjadi awareness juga nih untuk para exchange yang mungkin lagi dengerin siaran Mas Ryan kali ini dari Ibu Frisil yang ada di Palembang. Silakan Mas Ryan. Wah, mungkin saya bukan orang yang oke lah yang bisa dijadikan sebagai patokan ya. Tapi memang sejak tahun 2017 saya berada di fintech. Karena saya sudah berada di keuangan sebelumnya di pasar modal, lalu saya pergi ke fintech, lalu saya belajar mengenai cyber security. Seperti yang tadi saya kemukakan, bahwa ada yang namanya insiden, ada yang namanya problem. Problem ini kadang-kadang sesuatu yang di-avoid oleh manajemen. Kita mahal teknologi tersebut, kita nggak pakai terlebih dahulu. Nah, ini mungkin menjadi challenging-nya bagi manajemen bagaimana agar dia bisa terus mengedepankan mengenai sesuatu yang up to date. Nggak bisa kita ini hemat lah boleh dibilang ya. Kalau kita hemat maka kita sebenarnya risk-nya mungkin meningkat seperti itu ya. Jadi di dalam dunia digital, di dalam dunia IT pada hari ini sebenarnya kita harus tahu bahwa aman adalah yang tidak nyaman. Yang nyaman adalah tidak aman. Tidak aman, oke. Jadi semakin kita merasa nyaman maka itu kita dalam keadaan tidak aman. Nah, jadi ketika kita melihat seperti itu, dan ini juga bukan hanya berlaku bagi pedagang aset kripto dan juga jajaran yang menghandle crypto exchange ya, tapi bagi diri kita juga itu sesuatu yang penting buat kita tahu. Kalau kita begitu gampangnya mengakses handphone kita, berarti ya tetangga kita juga gampang mengakses handphone kita. Karena gampang buat kita. Betul. Tapi kalau kita mau masuk handphone aja susah banget, ini kita gimana ya? Loh kok digitnya passwordnya berjilid-jilid? Nah, berarti itu aman. Kenapa? Kita jadi susah apalagi yang nggak tahu kan begitu. Nah itu penting, makanya ada yang namanya double authentication 2FA gitu ya. Itu kan saat ini sudah ada, harus pakaiin, sudah stepnya udah panjang. Satu, de-challenge by OTP email, de-challenge by OTP SMS, de-challenge by OTP WhatsApp, di-challenge by apa? By Google Authenticator atau Auth. Itu kan ada sesuatu yang bentuknya token kan. Itu ya sudah satu hal yang memang menjadi best practice. Lalu sering-seringlah mengganti password. Lalu password harus semakin panjang. Password harus terdiri dari berapa? Lebih dari 8 karakter, terdiri dari angka, huruf, dan juga spesial karakter. Lalu juga dalam 2 minggu harus ganti. Lalu juga mesti dicolok dengan yang namanya dongle ya. Kalau dongle itu berarti tanpa dongle berarti kita tidak bisa login. Lalu setelah itu juga dengan kita membuat password, nanti passwordnya yang kita ganti, besoknya ketika kita ganti lagi kita tidak boleh kembali ke password yang pertama. Ya, makin susah kan buat ngapal. Nah, itu berarti aman. Ya, jadi sebenarnya best practice dalam cyber security itu nggak susah-susah amat. Saya hari ini cukup lancar berbicara seperti ini karena saya juga bukan hanya menjadi praktisi keuangan, tapi menjadi praktisi dalam dunia cyber security. Jadi saya sadar betul bahwa dunia mengarah ke sana. Makanya saya juga pergi ke sana duluan gitu. Karena pada hari ini bukan hanya masalah kripto ini, tapi masalah pada banyak hal, pada masalah data yang ada di handphone kita, data yang ada di laptop kita, lalu kita mau simpan di mana, kita punya data yang setiap hari kita mungkin foto. Tapi itu bukan jadi masalah juga kalau kita tidak menyimpan dengan yang baik, mungkin foto-foto tersebut bisa disalahgunakan, ada data pribadi, ada sesuatu yang bersifat informasi rahasia. Itu kan juga menjadi suatu hal, karena bukan hanya bicara mengenai uang, karena di sini sudah data itu adalah aset sebenarnya. Seperti itu. Oke. Terima kasih insight-nya Mas Ryan. Semoga ini jadi catatan dan pengingat ya untuk kita semua listeners yang bersinggungan dengan dunia digital. Nah, kita balik lagi nih Mas Ryan terkait dengan cryptocurrency. Tadi Mas Ryan sebut gitu ya, Bapepti dan Bapepti juga mungkin turun tangan juga nih ya untuk mengomentari kasus yang terjadi di Indodax sendiri. Nah, sebenarnya regulasinya seperti apa? Apakah memang Bapepti ataupun mungkin bahkan OJK ya yang akan menjadi pengawas nantinya gitu ya terkait dengan cryptocurrency ini punya andil juga nih terkait dengan peristiwa-peristiwa seperti ini, atau bagaimana sebenarnya posisi mereka, Mas Ryan? Iya, sebenarnya kan kita tidak boleh melakukan sesuatu yang redundant ya, nggak boleh berulang ya. Jadi sebenarnya
hal-hal yang sifatnya lah keamanan ya kita kembalikan serahkan ini ke bagian yang memang berhubungan dengan hal tersebut. Oke. Kalau kita berbicara mengenai otoritas jasa keuangan, nanti kita bicara mengenai Bapak, ya dibicara mengatur mengenai perdagangannya. Oh, oke. Jadi kalau misalnya nanti Bapak ikut-ikutan untuk mengaudit keamanan informasi dan juga sistem security-nya, apakah juga terlalu jauh? Apa nggak bisa gitu ya? Mungkin cuma bisa memberikan guidance pada saat ini kan sudah ada ya. Kalau kita baca dalam perda ya, dalam Bapepti itu, kita bisa lihat bahwa harus memiliki sertifikasi CISSP, lalu audit CISA, ya auditornya, lalu juga harus memiliki sertifikat keamanan informasi ISO 27001. Lalu kalau kita juga aware mengenai perlindungan data pribadi, maka 27701. Lalu kalau misalnya kita berbicara mengenai information security on cloud, maka wajib untuk crypto exchange itu 27017 ISO standarnya. Lalu kalau misalnya mau privacy data protection on cloud, maka harus ISO 27018 seperti itu. Jadi itu menjadi sesuatu yang memang sudah lagi saya bilang faktor manusia. Ya, ada faktor teknologi yang berkembang. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu kita tingkatkan. Sebenarnya best practice-nya kerangkanya sudah ada dari yang diwajibkan oleh Bapepti itu sendiri. Oke. Ini jadi insight baru juga nih ya untuk kita semua listeners untuk melihat situasi-situasi yang akan terjadi ataupun mungkin yang sedang terjadi. Nah, kita nanti akan tanyakan juga ke Mas Ryan gitu ya terkait dengan dampak ya dari peretasan kripto yang mungkin terjadi yang angkanya juga cukup besar gitu ya. Apakah juga berdampak kepada exchange-exchange lain ataupun mungkin kepercayaan pemegang aset kripto nih untuk meletakkan kripto ataupun asetnya gitu ya di pihak ketiga. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Akan terjadi ketika memang situasi-situasi seperti ini akan terjadi lagi ke depannya. Apakah ini akan berdampak kepada kepercayaan teman-teman untuk menaruh asetnya di pihak ketiga atau seperti apa, Mas Ryan? Ya, kalau saya bilang ya, karena bicara semangat dasarnya adalah desentralisasi, ya sebenarnya exchange itu anggap seperti money changer gitu loh. Dan kita datang ke money changer itu untuk ngapain? Ya untuk ambil uang dolar kita kasih rupiahnya kan, bawa pulang kan, kita kasih kan. Lah ya harusnya kita kembali lagi ke sana gitu. Tapi ini kan yang terjadi ini, exchange itu juga mengakomodir kita menitipkan kita punya crypto aset di sana gitu ya. Meskipun kalau kita mau pertanyakan lebih jauh bahwa bukankah di Indonesia itu ada 3 pihak ya? Ada namanya, ini beda nuansa dari sesi pertama ke sesi ketiga gitu ya. Bahwa di dalam Indonesia itu kan landscape-nya katanya ada bursa kripto, ada custodian sentral kripto, lalu ada pedagang aset kripto. Nah kok Indodax sebagai pedagang aset kripto menyimpan kripto asetnya bukan ada di custodian sentral kriptonya? Berarti kan harusnya kalau terjadi peretasan saldonya Indodax kosong dong, atau memang sedang nggak sengaja lagi penuh dan belum dipindahkan ke custodian. Kan sebenarnya semangat dengan adanya custodian itu kan mau memitigasi hal ini terjadi. Nah itu boleh ditanyakan itu, tapi nggak bisa saya jawab kalau saya nanya. Gitu. Oke. Ini jadi challenge juga ya. Nanti kita tanyakan lah atau mungkin kita undang lah ya orang-orang yang berwenang untuk menjawab ya Mas Ryan ya. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Mas sebelum kita juga menyimpulkan perbincangan pada malam hari ini. Kali ini dari Ibu Sofia yang ada di Jakarta Selatan ya, khususnya di Kebayoran Lama. Mas Ryan sebenarnya gimana sih terkait dengan langkah-langkah keamanan yang harus kita terapkan gitu ya, karena cukup ngeri-ngeri sedap juga ya kalau misalnya kita punya ancaman-ancaman yang di luar kendali kita sebagai pemegang aset. Silakan Mas Ryan. Ya, pertama ini di luar aset apa deh? Saya yang pertama itu mungkin kita harus bicara yang dalam kehidupan sehari-hari itu adalah aset-aset dalam pasar modal di bank dan lain sebagainya. Ya. Satu, kita jangan gampang ngasih KTP ke orang. Ya. Begitu ngomong kayak gini susah ya. Kita kalau di resepsionis manapun diminta KTP. Betul. Susah gitu ya. Atau dikasih ke sana ternyata KTP-nya palsu, salah juga gitu. Karena hidup ini susah gitu ya. Tapi itu awareness yang pertama. Lalu yang kedua,
mungkin ya nomor handphone ya dan juga alamat email itu hari ini adalah sesuatu yang juga harus kita jaga seisi-isinya. Gitu ya. Jangan sampai nomor handphone itu mungkin prabayar kita lupa isi pulsa, nomornya hilang. Ya. Wah, itu semua akses kita ke semua digital kita hilang semua. Ya, lalu ya email juga jangan sampai lupa passwordnya. Email juga jangan sampai di take down oleh orang lain. Ya. Email juga harus di backup dengan 2FA. 2FA itu adalah two factor ya. Jadi artinya tidak hanya password gitu, tapi harus ada challenge code. Challenge code itu harus datang ke WA lah, ke SMS lah, atau pakai sebuah dongle lah, atau juga bisa menggunakan authenticator lah, atau token lah. Nah, itu adalah memproteksi. Nah, kalau kita berbicara dalam dunia digital, maka ya sebenarnya sama-sama saja. Nah, kalau dalam dunia digital itu ya pastikan juga kita sebenarnya jangan terlalu parkir kuota lah ya. Yes. Hari ini kalau kita parkir kuota, kita pakai wifi ya. Ini hari ini saya ada di mall, di sini ada yang kenceng internetnya. Tapi saya tetap sudah pakai saya punya kuota pribadi. Ya, jadi memang sudah tidak bisa kalau kita harus tahu bahwa sesuatu yang ada di publik itu bisa jadi tidak aman. Dan kita tidak bisa mengetahui mana yang aman dan tidak. Oleh karena itu yang pasti lebih terisolir adalah ya kita punya handphone yang sudah pasti handphone kita dengan laptop kita, jangan kita bagi kepada pihak lain, ya udah. Nanti akan bilang, ih pelit ya. Kadang-kadang parno itu nggak salah sih, tapi kalau kebablasan ya kocak juga gitu kan. Nah lalu juga ya ada misalnya handphone ya, handphone itu kan ada yang swipe doang. Betul. Ya, ada yang menggunakan pattern, ada yang menggunakan face recognition, ada yang menggunakan password, ada yang menggunakan PIN. Nah, kalau kita bicara mengenai sidik jari, maka sidik jari itu mungkin yang lebih nggak aman. Karena dalam keadaan kita tidur sekalipun sidik jari masih bisa. Ya, kalau face recognition maka masih ada liveness ya. Di situ harus bisa tampak kita dalam keadaan hidup gitu ya. Kalau nggak palanya dipanggal doang kan dipakai nggak bisa ya. Kecuali kayak di TV-TV, beda lagi. Ya. Ya, kita karena saya belakangan ini banyak dalam dunia cyber security, maka ini menjadi cukup update gitu ya. Ya. Mungkin kita mesti menggunakan password ya, karena password panjang. Kalau PIN kan totalnya adalah mungkin 6 ya, 6 karakter gitu. 6 karakter itu kan sebenarnya adalah 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Meskipun itu juga udah gede, 1 juta kemungkinan ya kan, untuk 3 kali percobaan ya kan. Tapi ya tetap aja kita lebih enak pakai password yang lebih panjang, karena kita tidak tahu berapa lengthnya, kita nggak tahu. Kombinasinya bukan hanya huruf, tapi bisa angka, bisa karakter. Berarti kan satu kotak bisa terdiri dari 23 huruf ditambah 10 angka ditambah karakter. Ya berarti kan itu kalau dihitung secara peluangnya semakin kecil itu bisa ditebak gitu ya. Jadi hal seperti itu harus kita lakukan. Lalu sering-seringlah untuk mengupgrade handphone kita. Bukan mengupgrade beli ya. Ini bilang wah, ada alasan ya. Pergi ke toko handphone yang paling baru. Sorry ya, ini kata menurut ya. Handphone. Emang niat mau ganti handphone aja gitu ya. Cari alasan ya. Saya pernah lihat ada orang ya, begitu buka ya, semuanya minta update. Betul. Nah, itu adalah ciri-ciri sebenarnya udah obsolete ya sistemnya. Maka itu harus diupdate secara berkala. Ya. Makanya kita jangan kaget ya, tiap kali udah mau akhir minggu begitu buka Play Store ya tiba-tiba udah 60 update. Ya ada security patch dan lain sebagainya. Ya mungkin 1,2 giga, 2,5 giga ya mesti pencet. Karena biasanya itu adalah security yang ada di situ, security patch yang baru ditemukan. Karena apa ya? Karena segala sesuatu berjalan begitu cepat dan begitu canggih. Kalau hari ini kita tidak bisa lepas dari laptop, kita tidak bisa lepas dari handphone, sudah tidak bisa. Gitu. Kecuali mau kembali ke zaman batu, bawa uang kertas masuk ke dalam berangkas di rumah, ya kan, pakai handphone yang cuma bisa pakai SMS sama telepon doang, ya monggo silahkan. Tapi kalau enggak ya susah, itu sudah tidak bisa kita tawar. Tema malam ini kayaknya nggak finance banget ya. Iya, ini lebih ngajarin awareness juga ya, Mas Ryan ya. Cuman praktisi cyber ini ya. Nggak apa dong, biar kepake skillnya di cyber security ya, Mas Ryan ya. Cuman ini menjadi catatan gitu ya, karena mungkin juga angkanya cukup besar dan juga terjadi di Indonesia. Kalau kemarin mungkin kita beberapa kali ngobrolin ya case-nya ada di luar gitu ya, Mas Ryan, dan sekarang real di Indonesia. So apa mungkin catatan-catatan
penting ya yang mungkin bisa disampaikan sehingga kejadian-kejadian seperti ini tuh bisa berkurang dan kita pun sebagai masyarakat pemegang aset kripto ya bisa tetap tenang lah ya untuk mungkin memegang kripto sendiri. Silakan Mas Ryan. Ya, pertama ya saya sarankan semakin besarnya aset yang dimiliki, tolong self custody. Mungkin kalau kecil-kecil kena fee transfernya lumayan sakit hati. Ya. Tapi kalau sudah bernominal ya puluhan juta ya belilah wallet ya. Wallet ya di situ ada wallet hari ini murah-murah ya, ada yang 800.000, 1,3 ya. Kalau mau yang lebih keren nanti boleh lihat yang di Instagram saya, keren sekali ya. Saya dibikinin loh. Ada gambar kawan gober belakangnya, ada keren banget, seneng banget ya. Terus ada layarnya, kita bisa lihat aset kita itu kayak banyak, ada mini handphone gitu. Itu isinya aset kita itu juga keren ya. Tapi ya boleh juga kalau mau pakai ya. Kan ini nanti yang namanya wallet ya, menurut saya itu bukan hanya akan menyimpan yang namanya aset berbentuk koin ya, tapi juga mungkin ada banyak ya nanti seiring dengan waktu ya. Contohnya seperti Korea itu SIM-nya sudah blockchain, pakai blockchain gitu. Nah jadi bisa jadi juga nanti wallet itu bisa kita simpan data digital kita yang ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Karena kita kan sudah ada e-paspor ya. Ini bisa jadi nanti e-paspor dibikin blockchain karena sifatnya adalah worldwide. Ya, siapa tahu kalau ternyata ini Donald Trump kan sudah kena percobaan pembunuhan 2 kali, dia lewat terus kan bisa jadi dia kan lagi kriptomania sekali itu ya. Tiba-tiba dia menjadi pelopor dengan memblockchainisasi mengenai paspornya. Kalau dia menang siapa tahu gitu kan. Ya semuanya ikut-ikutan. Nah ya tiba-tiba kita punya hati-hati loh, kita jadi wallet kita itu isinya jadi bukan hanya berupa Bitcoin, bisa jadi ini bisa jadi bukannya artinya saya menyatakan bahwa adalah Bitcoin ini adalah suatu hal yang perlu Anda investasikan gitu ya, tapi ya aware aja gitu. Kalau ingat gini, dulu waktu orang pertama kali pakai WhatsApp masih pakai BBM, BlackBerry Messenger. Betul. Aneh WhatsApp itu. Apaan sih? Mau ngirim gambar aja suka nggak masuk. Betul. Tapi kalau dulu PIN BBM-nya mana gitu kan. Aneh orang dulu kalau bicara mengenai nomor WA-nya berapa. Tapi kalau sekarang coba tanya PIN BBM-nya berapa. PIN BBM apa BBM bahan bakar ya kan. Jadi itu teknologi. Gitu. Dulu orang punya video call mahal sekali. Saya ingat sekali ya waktu saya pertama kali Indosat IM3 ya. Sebenarnya Pak Hasil masih menjadi dirut tuh waktu saya SMA. Saya pernah wawancara beliau. Dia sangat visioner. Dia bilang, one day Ryan, kamu tahu nggak, orang kalau mau pergi ke etalase, ngobrol, barang sepatu apa yang mau dibeli, dia akan menggunakan handphone untuk tanya kamu suka yang mana. Saya sama teman saya waktu wawancara, saya pelongan-pelongan. Gila kali ini orang ya. Gila kali ya. Orang lambat gitu, mana ada orang bakal bisa. Hari ini, jangankan sepatu, kan mau makan aja tadi nanya dulu, ini mau makan yang mana nih? Pilih ya. Yang mana? Yang itu pesenin. Artinya itu saya tahun berapa ya? SMA itu kan tahun tua sekali saya ternyata. 2002. Itu adalah sesuatu yang tidak kita lihat hari ini yang ada loh, dan hari ini ada. Jadi jangan kaget kata-kata hari ini ditambah 10 tahun, nggak nyampe 20 karena sesuatu berjalan lebih cepat gitu. 10 tahun bisa jadi seperti itu. Oke, jadi persiapkan diri Anda small listeners dengan awareness yang tinggi, dengan kesadaran yang tinggi juga dalam melakukan segala kegiatan di dunia digital. Begitu juga jangan lupa untuk amankan aset-aset Anda. So thank you Mas Ryan insight-nya malam hari ini.